banyak burung ini. Di mana banyak burung nih? Di Sawangan. Masya Allah. Sawangan burungnya banyak. Iya, 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 iya. Oke, Pak Jidani, silakan dibuka Pak Jidani sambil berjalan. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat dapat hadir pada sore hari ini untuk kembali sharing bisnis dan juga inspirasi bisnis dari narasumber kita yang hari ini datang jauh-jauh dari kota hujan nih. Cuman katanya lagi nggak hujan di sana ya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Pergi ke Blok M, pulangnya makan soto babat. Bapak Ibu para pelaku UMKM, saya doain jadi orang hebat. Nah, Cakep. kalau di Depok tuh Bu Nisa, kalau acara kudu pakai pantun Bu. Gitu. Oh gitu ya. Iya, kalau di Depok nih acara harus pakai pantun. Ora afdol kalau kata orang Sawangan bilang mah kalau kagak pakai pantun gitu. Saya tinggal di Sawangan 17 tahun loh Pak. Waduh, Sawangan 17 tahun ini. Lamaan dia daripada kita ini. Di sebelah mana Bu Sawangannya Bu? Sawangan Golf. Oh, Telaga Golf. Kolam renang. Iya, kolam renang udah nggak ada Bu, Ya. kolam renangnya. Kolam renangnya udah nggak ada. Udah. Iya, dulu saya di situ, yang di dalam. Oh, gitu. Pindah berarti Bu ke Bogor. Ya, saya lahir besar di sana. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Umum Jawara. Sekarang Jawara Indonesia ya Bang ya, bukan Jawara Depok lagi Bang ya? Depok. Oh masih Depok. Kirain udah di Indonesia sekarang. Masih main di Depok Ketua kita. Jawara Depok, Bang Ubaidillah, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Jidani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kumpul lagi gitu ya, setelah seminggu kemarin kita kumpul. Dan ya tadi ini mungkin kemarin flyernya agak telat di reshare ya, sehingga baru pada tahu ya. Terima kasih nih buat Bu Nisa yang sudah berkenan mau hadir ya untuk sharing, dan memang ini juga kita rekam nanti di channel YouTube kita, juga kita akan kembali share ke member-member kita yang belum sempat bisa hadir pada sore hari ini.
dan juga Pak Jedani serta teman-teman pengurus dan para member ya yang sekarang ini lagi pada ada yang tadi bazar, ada yang masih di jalan mungkin ya. Alhamdulillah kita masih terus semangat untuk bisa belajar, dan hari ini kita belajar dengan orang yang istimewa ya Bu Nisa. Mungkin kalau udah dengar kisahnya di Jaga Lilin ya atau di channel-channel lain yang udah cukup banyak juga meliput kisah dari Risolaku ini, itu sangat inspiratif gitu ya. Khususnya buat para ibu-ibu nih yang lagi hari ibu ya, selamat hari ibu. Semoga menjadi ibu yang baik buat anak-anak dan suaminya. Dan juga tadi ya Risolaku itu luar biasa perjalanannya mulai dari bazar, mulai dari dari persiapan sekolah anak, terus kemudian mulai jualan di bazar dan sampai akhirnya pada posisi sekarang. Ini menarik banget buat kita nih ibu-ibu khususnya yang selama ini juga masih bingung nih ya, bilangnya nggak punya modal. Kenapa? Karena ya saya dari dapur mulainya terus nggak besar-besar gitu ya. Sedangkan Risolaku bisa menjadi satu contoh bagi kita bahwa walaupun dengan modal seadanya, modal kecil, walaupun mulainya juga nggak serius tadinya untuk sekolah anak, tapi bisa menjadi besar gitu ya. Ini barangkali saya rasa bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan juga ya saya harapkan buat para member Jawara sekalian juga bisa menjadi menjadi inspirasi ya, mendapat insight sehingga kita dapat momentum untuk bertumbuh, mendapatkan momentum untuk melejitkan bisnis kita masing-masing. Oke, barangkali itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bang Ubay atas sambutannya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan coach dan juga guru kita nih dari Bogor. Ini kudu nyiapin buku sama pulpen nih. Soalnya insya Allah materinya, kisahnya, inspirasinya ini bisa kita serap. Kalau kata orang Sawangan bilang mah diserap gitu ya. Kita aplikasikan dalam bisnis kita sehari-hari. Bagaimana jualan risol yang begitu sederhana, tapi sekarang sudah bisa mempunyai pabrik sendiri gitu ya. Itu kalau udah ada yang pernah main pabriknya di Bogor itu mantep dah, udah standar BPOM. Saya sama Bu Nisa ini dulu teman satu perjuangan ngurus BPOM waktu awal-awal di tahun 2018 ya Bu? Iya. 2017 ya kalau nggak salah ya. 17 ya. Waktu itu saya ingat Bu Nisa tuh lagi hamil besar, Bapak Ibu. Lagi hamil besar. Ini anaknya nih udah gede nih. Anaknya sekarang udah gede tuh. Udah. Sampai anaknya orang BPOM juga linu ngeliatnya. Itu namanya bukan risol tapi Bu ya. Namanya laku. Iya, jadi waktu itu ketemu di BPOM, perutnya lagi gede banget, udah mau bulannya itu Bu ya, kalau nggak salah Bu ya. Iya. Tapi karena semangat yang tinggi, pantang menyerah, akhirnya alhamdulillah bisa mendapatkan sertifikat BPOM. Jadi buat Bapak Ibu yang terutama ibu-ibu yang mungkin kondisinya sekarang lagi nggak hamil, harusnya bisa semangat nih ngurus perizinan gitu ya, nggak hanya BPOM tapi juga ada halal, ada PIRT dan lain sebagainya gitu ya, biar bisnisnya itu semakin melejit lagi ke depan. Ini dengan adanya sertifikat BPOM, alhamdulillah sekarang Bu Nisa ini sekarang udah diterima di beberapa pasar modern ya Bu ya. Iya, di wilayah Jabodetabek gitu. Nah, oke Bapak Ibu, langsung aja ke materi inti yang akan disampaikan oleh Bu Weni Nisa Suci ya Bu ya, nama panjangnya ya. Wineri, oh ya, Wineri Nisa Suci. Iya, padahal Nisa dan Suci. Suci itu nama istri saya Bu. Iya Mbak Suci, apa kabar Mbak Suci? Ini ada orang di sebelah nih, lagi dengerin.
Ya, oke, Bu Nisa, langsung aja kepada Bu Nisa, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Haji Dani, terima kasih Mas Ubay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diperkenankan untuk bercerita. Sebenarnya sih saya juga bingung ketika tim Jawara menghubungi kita, saya diajak untuk sharing. Saya bingung kalau diajak sharing itu sharing apa ya. Biasanya saya kalau sharing itu sharing tempat duduk gitu kalau di kereta. Kalau kayak gini saya bingung. Alhamdulillah ternyata Jawara ingin mendengarkan cerita-cerita perjalanan risol aku yang sudah 14 tahun ini, dimulai dari tahun 2008, yang awalnya hanya bekal sekolah, dan sekarang alhamdulillah jadi yang tadinya bekal sekolah anak saya sekarang jadi bekal sekolah anak-anak paling tidak se-Jabodetabek. Alhamdulillah. Saya mulainya bingung dari mana ya Pak Haji. Saya nggak biasa ngomong di depan umum begini, soalnya Pak Haji biasa dagang risol, disuruh ngomong gini saya bingung Pak Haji. Lanjut aja Bu, lanjut. Ngalir aja, ngalir. Cerita dari awalnya kayak gimana? Kalau saya sih biasanya lebih suka ditanya dibanding saya bercerita. Kalau cerita saya suka ngalor ngidul. Iya, nggak apa-apa. Ngulon wetan juga nggak apa-apa. Ngalor ngidul, ngulon wetan. Jadi diawali dulu tahun 2008, anak pertama saya tuh masih kelas 3 SD. Sebelumnya saya tuh dari SMA itu sudah mungkin termasuk mandiri kali ya. Dari SMA tuh saya sudah berpenghasilan sendiri, dari mulai jualan donat, terus SMA kelas 3 saya mulai jualan baju, jualan jilbab waktu itu. Terus setelah menikah juga saya produksi busana muslim. Kalau nggak salah saya di busana itu kurang lebih 15 tahunan juga kali ya. Jadi lumayan lama sampai saya punya anak 3. Saya bergelut di busana muslim. Nah, ternyata anak ketiga saya itu alergi dengan debu kain. Dari situ kan ketika kita disuruh memilih, selama bertahun-tahun kita punya penghasilan, meskipun bekerja dari rumah, saya bingung dong, yang biasa ada kerjaan, tiba-tiba nggak ada kerjaan, cuman dapur, rumah, cuma seputaran rumah aja. Ya akhirnya saya disibukkan sama bekal sekolah anak-anak yang tiap hari memang sebelum saya terjun di risol memang sudah dibekali dari rumah. Alhamdulillah anak-anak saya juga suka dengan bekal-bekal saya, terus baju-baju buatan saya. Jadi mereka juga yang support saya untuk selalu berinovasi, baik di dunia busana muslim anak. Waktu itu tadi yang saya baju busana muslim dewasa, saya jadi ke busana muslim anak. Terus ketika saya berhenti di busana, mereka suka makanan-makanan saya. Ya alhamdulillah sampai sekarang yang tadinya anaknya 2, sekarang anak saya alhamdulillah sudah 5, itu masih suka makan risol buatan saya. Gitu. Apalagi ya Pak Haji, saya bingung Pak Haji. Iya Bu, lanjut Bu. Mulai akhirnya ke risol itu gimana Bu ceritanya Bu? Ya karena anak saya yang pertama itu suka makan risol, anak kedua saya juga suka makan risol. Terus teman-temannya juga ternyata suka bekal anak saya yang biasa dibawain 3 tuh, mungkin 1 anak saya 2 sama temennya, dibawain 5 anak saya 1, temennya 4, bawain 10 temennya semua. Jadi hampir tiap hari anak saya bilang, Umi risolnya habis dimakan teman-teman. Oh, kan seneng lah. Terus saya bilang, emang dasar ini ya,
saya sendu ya, seneng duit. Akhirnya saya nawarin ke anak saya, Mas mau nggak jualan risol? Terus anak saya mau, dia bilang mau. Sampai akhirnya ya udah, anak saya memberanikan diri juga untuk jual ke temennya yang biasa suka ngabisin risolnya dia tawarin, terus temennya mau, anak saya juga semangat, terus dia tawarin ke gurunya mau, ya akhirnya terus-terusan dari mulut ke mulut, seputaran sekolah anak saya, kebetulan di SDIT Umul Puro Bogor, akhirnya mereka jadi pelanggan setia ya, mereka yang memperkenalkan risol aku di Bogor. Nah setelah itu, tadinya saya hanya fokus di sekolah anak saya berusaha memberanikan diri untuk jual ke di pasar kaget, karena kan kalau di sekolah itu yang jual itu anak saya, tapi ketika saya di pasar kaget itu kan harus saya yang jual. Jadi yang biasanya orang yang ngambil ke saya, ini saya harus menjajakan di pasar kaget. Jadi alhamdulillah uji nyali pertama saya itu, jualan pertama itu di pasar kaget, di pasar kaget Yasmin Bogor. Ya saya bawa 100, alhamdulillah hari itu habis dalam waktu 2 jam. Kan seneng tuh ibu-ibu yang tadinya nggak punya penghasilan, 100 dalam waktu 2 jam kan seneng. Terus minggu depannya mulai nafsu tuh saya. Akhirnya saya tambahin lagi jadi 150, alhamdulillah nggak laku banyak sisanya. Ya dimakan sendiri sama bagi-bagi lah. Tapi dari situ saya belajar kalau jualan itu ya nggak boleh nafsu. Jadi pelan-pelan aja. Jadi jangan mentang-mentang kita punya modal besar, terus kita bikin yang banyak. Padahal pasar kita belum tahu, gitu. Market kita belum tahu. 75.000 tuh beli terigu di warung, beli sosis kalau waktu itu kan sosis tuh nggak sebanyak sekarang ya, ada di mana-mana ya. Terus mayones di supermarket. Jadi terus kalau Halo Bu Nisa, keputus ya Bu? Halo Bu Nisa, sinyal aku gimana sih? Iya, putus dari sana kayaknya. Oh. Bu Nisa keputus kayaknya Bu. Bu Nisa. Halo, sinyalnya saya hilang ya Pak? Iya, sinyalnya keputus tadi kayaknya Bu. Boleh diulang lagi Bu, dari cerita soal sosis Bu. Ya sudah Mas. Ya. Tadi terakhir saya mulai di pasar kaget ya Pak? Iya, pasar kaget ya, boleh. Mikrofonnya masih di mute, Bu. Bu Nisa, mikrofonnya masih di mute. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ada gangguan teknis sedikit ya. Tadi kita sedikit dengar cerita bagaimana perjuangan Bu Nisa. Ternyata sama seperti yang saat ini Bapak Ibu lakukan ya, dari bazar ke bazar, kemudian dari pasar kaget ke pasar kaget berikutnya.
Jadi buat Bapak Ibu yang sekarang lagi berjuang seperti itu, jangan menyerah. Ini suatu saat nanti pasti akan ada titiknya di mana Bapak Ibu akan terus membesar gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau tahu Bu Nisa sekarang, itu produksi risolnya bisa sampai puluhan ribu sehari ya. Dia udah masuk ke pasar modern, ke Lotomat, ke toko daging Nusantara, ke TikTok. Jadi jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Terus aja berjuang buat Bapak Ibu yang sekarang lagi main bazar ke bazar. Jangan rendah hati gitu ya. Jangan menyerah. Jangan rendah diri, jangan menyerah. Pokoknya terus aja semangat. Karena seperti yang tadi dibilang oleh Bu Nisa, nanti akan ada waktunya tuh kita untuk melesat gitu ya. Akan ada satu titik di mana kita akan bisa melompat lebih jauh daripada kondisi kita sekarang saat ini. Gimana Bu Nisa, sudah gabung lagi ke ruangan Zoom kita? Om Ridho mungkin bisa kondisikan Bu Nisanya. Om Ridho standby kah? Ya udah masuk kayaknya tuh Bu Nisa. Nah, maaf ganti koneksi dulu nih, kayaknya sinyal yang di rumah lunglep. Oh gitu. Ya emang kalau Bogor ke Depok suka macet Bu, emang benar. Iya betul. Lewat Sawangan apalagi ya Pak. Ya lanjut Bu Nisa, ceritanya lagi seru ini. Ya udah beberapa, mungkin setahun 2 tahun pertama saya jual sendiri. Terus saya ada langganan tukang roti yang keliling perumahan. Terus saya coba tawarkan ke dia, namanya Mang Rojak waktu itu. Mang Rojak mau nggak untuk jual risol beku. Terus akhirnya alhamdulillah dia mau, kebetulan juga dia resign dari jualan roti, keliling pakai sepeda. Terus akhirnya saya dibantu sama Mang Rojak untuk jual risol aku keliling. Waktu itu mereka tuh keliling, Mang Rojak itu waktu itu keliling tiap pagi jam 6. Karena target pasar saya waktu itu buat bekal sekolah, buat sarapan. Karena dalam risol itu kan sudah ada telurnya, ada sosisnya, ada mayonesnya, ada karbonya juga. Jadi cocok untuk sarapan meskipun anak cuma makan 1 atau 2 potong risol gitu. Alhamdulillah setelah berjalan 2 tahun, nambah lagi yang keliling area Bogor. Waktu itu nambah 2, 3. Ya alhamdulillah, jadi setiap pagi di sekitaran kota Bogor tuh mereka sudah familiar dengan jinglenya risolaku. Jadi waktu itu jinglenya risolaku tuh nggak mau kalah kayak es krim. Jadi waktu itu ada musiknya, terus ada tagline-nya, risolaku aneka rasa risol. Nanti ibu-ibu ikutin ya. Dari situ baru setelah berapa tahun saya baru memberanikan diri buka kios. Itu pun kios bukan punya saya. Saya sewa lahan, terus saya bangun. Mungkin modalnya tuh hanya 5 juta ya untuk bikin kios, dan kiosnya itu biasa sederhana banget. Itu saya dapat juga ya memang dari keuntungan penjualan risol setelah 4 tahun berjalan. Dekat rumah, cuma 50 meter dari rumah, jadi paling tidak saya masih bisa kontrol dagangan saya, meskipun bukan saya yang di kios. Waktu itu si Mang Rojak yang tadinya keliling pakai motor, pakai armada, yang armadanya juga saya modali, motornya saya modali, mereka hanya bermodal bensin dan modal tenaga. Jadi jam 6 mereka sudah jalan, jam 10 mereka mulai mangkal sampai sore.
jam 6 mereka setor. Itu berjalan sekitar 4 tahun. Apa risol laku Ki? Udah terkenal sehari berapa puluh ribu. Waduh, ada bocor nih. Tempat itu. Pak Jirani Ibu, bisa di-unmute. dimatikan dulu ya. Dimatikan dulu, Bu. Risol Siapa? apa? Risol laku, risol laku. Risol laku, aneka rasa risol. Ya. Triknya begitu. Ya. Ini bisa di-unmute. Jadi semua berjalan memang perjalanan usaha saya ini mungkin lama. Tapi saya selama bertahun-tahun dagangan saya risol. Tidak ada produk yang lain. Hanya variannya aja saya tambah. Gitu, yang tadinya hanya isi sosis, isi smoke beef, saya tambah jadi ada rasa ayam, rasa sapi, terus ada spaghetti. Jadi selalu ada yang baru. Meskipun pada akhirnya yang laku yang pertama itu, yang si smoke beef. Ya alhamdulillah setelah balik lagi ya, sampai sekarang pun alhamdulillah saya tidak punya toko. Yang memang punya saya tuh cuman punya satu, itu pun masih sewa, ukurannya masih 2x2 meter persegi, tidak bagus, ya mungkin tidak bagus, sederhana banget. Tapi saya lebih fokus ke B2B. Saya mencari reseller, saya mencari toko, saya mencari distributor. Jadi saya memang di awal juga mungkin 4 tahun pertama tuh saya bermainnya di B2C. Saya bermain dengan konsumen. Tapi ternyata bermain dengan konsumen itu buat saya melelahkan. Jadi kayaknya lebih asik kalau kita B2B. Jadi mereka saya berhubungan dengan sedikit orang tapi pembelian mereka banyak. Nah, setelah perjalanan itu, saya mulai melirik ke toko oleh-oleh. Yang tadinya saya cuma punya kios kecil, alhamdulillah begitu punya kios kecil, saya diliput sama media televisi waktu itu El Sinta. Jadi mereka yang pertama meliput risol aku di televisi. Dari situ, alhamdulillah semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang mengenal, pengen tahu, dan akhirnya sampai sekarang berjalan sudah 14 tahun. Yang awalnya hanya di toko, terus bermain di toko oleh-oleh Bogor, di Lapis Bogor Sangkuriang, terus mulai bermain di reseller, di toko-toko frozen, terus kesininya alhamdulillah kita sudah mulai masuk modern market, dan itu pun setelah berarti mungkin hampir 8 tahun ya, 8-9 tahun usaha saya baru bisa masuk modern market. Setelah saya punya izin MD BPOM tahun 2016 2017 di situ. Setelah itu ketika masuk modern market, waktu itu masuknya ke pertama itu di Jogja Supermarket. Kita nggak menawarkan, saya itu ternyata bukan tipe orang yang suka menawarin, Bu. Tapi saya memang orang produksi banget ya. Tapi saya memikirkan bagaimana pasar saya dikenal. Alhamdulillah ada banyak orang baik yang mendukung saya. Mereka bikinin saya website, terus mereka bikinin saya sosmed, meskipun saya waktu itu gaptek banget, tapi mereka bikin websitenya buat risol aku yang saya sendiri nggak tahu isinya apa. Yang penting saya bilang harus punya website dan harus ada nomor telepon saya. Dari situ reseller saya, toko-toko, distributor akhirnya tahu risol aku dari website. Karena kalau kalau sosmed kan nggak semarak sekarang waktu itu. Jadi yang penting saya punya website. Udah sesederhana itu saya waktu itu. Ya, alhamdulillah mereka mencari risol aku dari website, dari Google.
gitu. Terus apalagi ya Pak? Saya bingung ngomongnya Pak. Nah, Ibu pas lagi perubahan titiknya Bu, ketika Ibu memutuskan dari B2C menjadi B2B itu bisa nggak Bu digali kenapa sih, apa ya alasan apa yang mendasari Ibu berubah dari, nih Bapak Ibu kalau belum ngerti B2C dan B2B, B2C itu business to customer, jadi retail ya Bapak Ibu. Kalau B2B itu business to business, jadi kita menjual bisnis ke perusahaan-perusahaan atau mungkin toko-toko yang menjualkan bisnis juga gitu. Nah itu apa Bu kira-kira yang menyebabkan Ibu bergeser dari berjualan retail untuk akhirnya memutuskan menjadi B2B gitu? Ya, waktu itu sih sederhana karena saya kan memang ibu rumah tangga yang memang waktu itu antar jemput anak sekolah sendiri. Udah gitu ketika saya pengen lebih besar, saya nggak mungkin selalu menawarkan ke konsumen langsung. Terus saya waktu itu mencarinya saya ini Pak, sederhana banget. Saya mencari orang yang bekerja di kantor untuk menjual risol aku di kantornya, gitu. Terus saya cari ibu-ibu yang senang dagang, karena jadi saya mencari reseller di tiap sekolah satu aja. Misalnya di sekitar saya ada 10 sekolah nih, sekolah SD. Biasanya kan anak-anak SD suka diantar orang tuanya ya, SD, TK gitu. Saya mencari satu sekolah tuh satu reseller. Kalau reseller kan gini, udah saya kasih kamu harganya murah, tapi kamu harus belinya sama saya 10 ya. Dengan begitu kan saya lebih mudah lebih mudah menjual, dan saya nggak ketemu banyak orang yang biasanya kalau ketemu banyak orang itu lebih, menurut saya lebih ruwet ya. Nah, begitu juga alhamdulillah suami juga mendukung. Jadi ketika saya memulai bisnis ini juga suami mendukung 100%. Contohnya waktu saya memutuskan untuk B2B. Waktu itu tahun 2000 mungkin 2015-an lah ya. Teman-teman saya tuh lagi banyak banget yang buka ruko karena lagi musim-musimnya toko oleh-oleh Bogor. Saya waktu itu kebetulan memang punya uang. Saya berniat pengen punya ruko sendiri. Saya sewa, saya sudah nanya-nanya ruko, terus biayanya berapa, terus ya sudah. Akhirnya suami saya tidak mendukung, nggak menyetujui kalau saya sewa ruko. Alhamdulillah suami saya tidak sekedar melarang, tapi membuka wawasan saya dengan membawa temannya yang memang ahli, dan dia sudah kompeten banget di bidang oleh-oleh. Waktu itu yang punya Dagadu Jogja. Jadi alhamdulillah suami saya bawa yang punya Dagadu Jogja itu ke rumah saya, terus untuk membuka cara pandang saya untuk berbisnis. Jadi waktu itu saya ditanya, namanya Mas Tio, Mbak Nisa punya uang berapa? Saya bilang, saya punya uang 250 juta. Sewa ruko berapa? Sewa ruko 75 juta per tahun. Paling enggak kamu harus 2 tahun bayar. Berarti ada 150 juta yang harus saya keluarkan untuk biaya ruko. Hanya sewa. Belum lagi interiornya, belum lagi karyawannya, belum lagi displaynya semuanya. Jadi akhirnya saya hitung-hitung 250 juta. Terus Mas Tio ini bicaranya enak ya. Mbak Nisa, harga freezer berapa? 2,5 juta. Mbak Nisa mau, jadi saya dibuka, Mbak Nisa mau punya risol aku itu sebagai oleh-oleh Bogor. Karena saya waktu itu tanya, Mbak Nisa maunya apa? Saya pengen semua orang makan risol. Setiap ada freezer, di situ ada risol aku, saya bilang begitu. Oke, terus Mbak Nisa pengennya buka ruko sebagai toko oleh-oleh, risol aku sebagai oleh-oleh Bogor. Itu enggak, itu dua jalan yang berbeda. Oleh-oleh beda, risol aku ada di setiap freezer itu berbeda. Akhirnya Mas Tio ini bilang,
Mbak Nisa maunya, aku lebih setuju dengan caranya Mbak Nisa yang setiap orang punya freezer, punya stok punya stok risol aku di setiap freezer mereka. Oke, ditanya ada berapa perumahan di Bogor? Ya kayaknya sih lebih dari 100, saya bilang gitu ya. Kota Bogor dan kabupaten. Oke, harga berapa? 2,5 juta. Oke Mbak Nisa, kayaknya lebih enak begitu deh. Lebih baik Mbak Nisa mencari reseller di setiap perumahan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Nah dari situ dia bilang kita nggak usah langsung 100 Mbak, kita bikin yang terdekat aja. Satu perumahan misal di sini ada 20, Mbak Nisa cuma modal 20 freezer deh. Itu hitungannya Mbak Nisa sudah punya 10 toko risol laku tanpa Mbak Nisa bayar tempat, tanpa harus bayar listrik, tanpa harus bayar karyawan. Oh iya, langsung masuk tuh. Ya akhirnya setelah pertemuan itu saya memutuskan saya nggak perlu terlihat keren untuk punya ruko bagus, menjual risol laku, tapi saya mau penjualan yang bagus. Caranya apa? Ya udah berarti PR saya harus mencari reseller sebanyak-banyaknya di minimal area Kota Bogor. Jadi saya targetnya siapa? Rumah nomor 1 di setiap perumahan. Waktu itu target market saya seperti itu. Tapi ternyata rencana nggak sesuai dengan kenyataannya ya. Jadi ketika sudah di lapangan, ya gitu. Ya tetap harus dijalani lah. Jadi tidak sesuai. Oh ternyata nggak gampang nyari orang mau jualan risol tuh nggak gampang. Apalagi produk saya kan bukan produk yang sudah terkenal gitu. Akhirnya ya sedikit ada juga 1-2. Memang awalnya banyak di Bogor, sekarang akhirnya merambah ke luar Bogor gitu. Jadi itu yang memutuskan saya ketika saya bermain B2B. Jadi pertama saya tidak capek bertemu dengan banyak orang. Saya nggak harus memikirkan biaya sewa, biaya karyawan jaga toko, tapi saya lebih fokus ke penjualan. Jadi yang ngurusin listrik, karyawan, sales, SPG itu ya tiap toko aja. Nggak apa-apa, untung saya nggak banyak, tapi quantity saya banyak. Jadi mungkin untung saya yang tadinya B2C saya untungnya 2.000, mungkin ketika B2B saya untungnya 500. Tapi ternyata ketika saya menjalani itu penjualan malah lebih banyak dan untungnya juga lebih banyak. Saya juga nggak capek dan saya tetap bisa fokus di rumah. Gitu. Itu Pak Haji. Oke, Bu Nisa. Iya. Jadi Bapak Ibu, tadi kuncian yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita bisa menemukan partner bisnis kali ya Bu ya. Tadi Bu Nisa menemukan orangnya namanya Mas Tio ya Bu ya. Ya. Mas Tio yang kemudian merubah mindset dari Bu Nisa yang tadinya pengen punya sebuah ruko, kemudian merubah menjadi sebuah toko dalam bentuk reseller di Kota Bogor gitu ya. Nah ini kuncian nih Bapak Ibu nih, bagaimana kita bisa menemukan guru atau mungkin teman bisnis yang memang bisa mengubah bisnis kita jauh lebih baik lagi gitu, mungkin Bu Nisa ya. Kita buka aja mungkin termin pertama untuk tanya jawab Bapak Ibu yang mungkin sudah punya oret-oretan di rumah untuk bertanya kepada Bu Nisa langsung. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Jangan susah-susah ya ibu-ibu, bapak-bapak. Saya takut salah. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat, Bu. Ya. Dari Panglima Sablon. Waduh, keren nih Panglima Sablon. Alias Bang Rian, asal
Kerukut Limo. Bang Rian langsung aja kali nanyanya pakai kolom chat lah. Bang Rian udah online ah. Tadi pas lagi masih ngomong udah ngechat duluan. Silakan Bang Rian. Pertanyaannya Bang Rian. Iya, itu Bu, kalau yang tadi di reseller, itu barangnya itu sistem pembayarannya gimana Bu? Untuk reseller saya cash. Oh, cash gitu ya. Jadi awalnya saya cash. Jadi reseller itu nggak apa-apa ngambilnya, saya ngambil untung sedikit, mereka merasa diuntungkan banyak, tapi itu syaratnya mereka minimal ambil waktu itu 20 pack ya, 10 pack waktu itu. Dan itu cash, tidak nggak ngutang. Karena kenapa harus cash? Karena perlakuan reseller kadang-kadang karena merasa dia ngutang, itu tanggung jawab terhadap barang kita itu kurang, apalagi frozen food, apalagi risol. Beda dengan bakso kan, kalau risol itu lebih mudah rusak. Jadi pengalaman saya ketika orang dikasih ngutang, itu ngegampangin, ini bukan barang saya, ini kalau laku syukur enggak ya udah. Tapi ketika mereka membayar, itu ada effort yang harus mereka lakukan supaya balik modal. Begitu Mas. Tapi semakin kesini memang saya punya ada beberapa kebijakan pembayaran. Jadi untuk toko-toko tertentu, dan itu memang kita sudah berhubungan lama ya. Jadi misalnya untuk reseller baru saya tidak pakai sistem TOP, term of payment. Jadi misalnya gantung satu nota kalau istilah orang pasar ya. Jadi hari ini dikirim, pembayaran yang minggu lalu baru dibayar. Terus begitu selanjutnya. Dan itu hanya berlaku untuk reseller-reseller saya yang sudah lama. Begitu juga untuk sistem konsinyasi. Saya lihat dulu konsinyasinya seperti apa. Saya kalau lihat tokonya memang bagus, tokonya sehat, itu kita bisa lihat 4 bulan ketika mereka melakukan kerjasama dengan saya. Selama 4 bulan ke belakang, tracknya bagus, pembayarannya bagus, tidak pernah ada masalah, itu biasanya kita izinkan untuk konsinyasi. Oh ya, satu lagi, ketika barang kita kerusakannya itu kecil, misalnya di bawah 1%, itu masih boleh saya izinkan untuk konsinyasi. Tapi ketika 4 bulan ke belakang, penjualan mereka misalnya rejectnya banyak, udah gitu penjualannya nggak bagus, saya nggak pernah mau kasih mereka untuk konsinyasi atau TOP. Itu semuanya harus cash, karena cash itu adalah raja ya buat kita ya UMKM, karena buat modal yang berputar gitu. Itu Mas. Siap. Iya Bu, minta doanya juga nih Bu Nisa, Pak Jidani, Bang Ubay. Kan saya lagi coba lagi coba masukin ke toko-toko memang. Jadi kemarin kalau saya kan keahliannya kebetulan di kaos. Oh iya. Backgroundnya memang sablon kaos. Terus kemarin coba masukin ke clothing. Alhamdulillah dia sih bayar cash dengan dengan desain yang kita buat dan produk kita bisa masuk ke sana. Cuma memang masih yang jadi yang masih jadi kekhawatiran buat saya itu tadi ada beberapa toko yang bandel kayak gitu sih. Ya, tadi Mas siapa ya? Mas Rian siapa tadi? Rian. Mas Rian ya? Iya. Karena Mas Tio yang coaching saya waktu itu juga dia yang punya Dagadu Mas. Jadi mungkin semodel ya. Iya. Ya. Kalau boleh saya cerita juga, Mas Tio ini juga dulu kan awalnya dia fokus di jualannya cuman hanya ada di Mall Malioboro. Jadi dia hanya fokus di situ untuk penjualan B2C-nya. Terus dia lebih fokus ke menjual desain. Jadi saya juga tahu, paling enggak sedikit tahu soal bisnis
sablon itu Iya. dari beliau gitu. Jadi memang harus ditentukan dulu nih kita arahnya mau kemana nih, bisnis kaos tuh mau kemana. Soalnya menurut Mas Tio waktu itu bilangnya saya mau risol aku, saya mau Dagado itu ya sebagai oleh-oleh Jogja yang adanya hanya di mau beli yang asli hanya ada di Mall Malioboro. Kenapa di sepanjang Malioboro ada Dagado juga? Oh nggak apa-apa, mereka jual murah nggak apa-apa, tapi aslinya tetap ada di Mall Malioboro dan kualitasnya pasti lebih bagus. Kenapa dia lebih mahal? Karena memang desainnya mereka menjual desain gitu. Karena kalau kaos mungkin banyak yang sama ya, tapi kalau desain mungkin bisa dipatenin ya, kayak gitu. Ya, makasih Bu Nisa. Ya, sama-sama Mas Rian. Ya, Bang Rian, mudah-mudahan seperti Dagado nih. Amin. Amin. Dagado. Kalau Rian berarti apa? Panglima sablon dari Krukut. Krukut kok clothes dong namanya. Kenapa, Bu? Kemarin udah dikasih arahan dari Kang Ubay. Kode namanya. Kode. Kaos Depok. Depok. Kaos Depok, kode. Oh, kaos Depok. Kode. Oke. Ya, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Untuk langsung aja open mic-nya. Kalau belum, saya bacakan Bu Nisa dari kolom chat ini. Oh iya Pak. Ini dari Pak Budi. Nah, dari Pak Budi, izin bertanya Bu Nisa, bagaimana caranya menggrab proses tahapan mencari reseller di setiap perumahan? Nah, ini gimana nih Bu Nisa nih? Tadi kan katanya mentarget ada 100 perumahan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Ini tips and triknya biar dapat reseller di perumahan-perumahan itu kayak gimana, Bu? Trik apa sampai sekarang pun ternyata susah, Pak. Jadi pada akhirnya saya mencari banyak teman, saya tanya rumahnya di mana, saya tanya mau jualan risol aku apa enggak. Simpel aja. Karena ternyata kalau kita keliling ke perumahan baru, terus kita ngetok pintu, kita nawarin, kayaknya orang semua pada tutup pintu, Pak. Jadi saya mencari pertemanan sebanyak-banyaknya karena itu juga bagian dari investasi ya, investasi usaha kita ya. Jadi jangan dipikir tuh investasi itu hanya modal uang, terus apa namanya rumah kayak gitu. Tapi ternyata teman juga investasi terbesar kita karena yang beli pertama itu ya pasti teman kita, yang mau jual produk kita juga pasti teman kita, bukan siapa-siapa. Karena mereka yang kenal kita, mereka yang tahu luar dalamnya kita, mereka yang tahu kualitas barang kita, kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun saya ternyata nggak pernah menjajakan dari rumah ke rumah, tapi saya mencari teman yang rumahnya ya kalau bisa teman saya setiap ada perumahan baru ya mudah-mudahan ada teman saya di situ, kayak gitu Pak. Itu sih Pak. Oke, demikian Pak Budi penjelasannya ya. Jadi kita kan di handphone punya nomor kontak teman-teman tuh. Nah, itu sebagai aset itu untuk kita jangan tahu. pernah ganti-ganti nomor telepon. Nah, itu dia. Sebagai aset untuk kita bisa menawarkan produk dagangan atau jualan kita kepada minimal dari teman kontak handphone dulu aja ya. Kita sapa, salam gitu kan. Jangan langsung awal-awal langsung nawarin produk ya. Tapi betul, tanya dulu kabarnya. Apa kabar, lama nggak ketemu langsung nawarin kayaknya gimana gitu kan. Langsung kabur, Pak. Iya, paling nanya dulu kabarnya. Siapa tahu udah jadi bos kan gitu ya. Ya, betul. Ya, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya langsung? Kalau misalkan nggak ada, saya bacakan lagi. Ini kolom chat ada ratusan ini yang nanya. Waduh, ratusan. Nah, ini dari Ibu Irma. Ibu mau bertanya, suka duka kali ya. Suka duka saat awal bazar itu gimana, Bu? Sebab tidak lakunya produk itu gara-gara apa atau kenapa?
Awal-awal kita nggak pede punya karyawan. Gimana awal Ibu berani merekrut karyawan, khususnya yang keliling-keliling? Nah, ini cerita di awal nih, ceritanya Bu Nisa. Gimana, Bu? Suka duka kali ya. Awal bazar, yaitu yang pertama tadi saya cerita 100. Udah gitu minggu depan saya nafsu nambahin lagi. Ternyata nggak laku semua, nggak habis. Jadi memang bisnis itu ya seperti roller coaster kali ya. Jadi dan dari situ kita harus belajar membaca pasar, membaca tanggalan. Waktu itu mungkin sepertinya saya begitu minggu kedua saya jualan di bazar itu kayaknya tanggal tua, jadi makanya nggak laku juga. Saya tambah quantity, terus tanggal tua, ya salah gitu. Terus merekrut karyawan. Saya pertama buat risol itu saya yang bikin. Terus begitu mulai agak banyakan bibi di rumah yang bantu saya bikin risol. Dia juga yang ngajarin saya bikin risol yang bagus sebenarnya. Jadi setelah itu kok saya lihat semakin banyak orderan risol, kok saya makin sibuk, bibinya makin sibuk, rumahnya nggak beres gitu kan. Ya, akhirnya saya nambah lagi karyawan lagi seperti itu. Terus kalau untuk yang keliling, tadinya saya nyarinya gini, mencari tukang roti yang sebenarnya saya nggak kepengen dia tuh melepaskan pekerjaannya dia dari dagang roti. Jadi saya pengen titip dagang aja. Jadi dia dagang roti tapi nyambi jualan risol. Jadi saya nggak ada beban untuk menggaji mereka. Tapi ternyata tukang roti ini namanya Mang Rojak. Si Mang Rojak nih resign. Udah gitu dia juga bekerja sama-sama saya tuh waktu itu saya nggak gaji dia. Saya nggak gaji dia. Gajinya dia dia itu berpenghasilan dari setiap penjualan. Jadi saya hanya kasih harga modal, harga reseller, terus dia jual ke konsumen. Itu untungnya buat dia. Kayak gitu. Jadi akhirnya dia juga senang ya, karena mungkin penghasilannya jadi lebih besar dibandingkan ketika waktu jualan roti, karena roti mungkin banyak pemainnya. Ketika jual risol dia malah lebih excited, terus sama akhirnya dia juga manggil adiknya untuk jualan risol aku dengan cara mereka ambil barang di saya, mereka keliling seharian, sore kalau nggak laku mereka kembalikan ke saya, tapi dengan syarat produk nggak boleh rusak. Gitu, karena saya memang harus waktu itu saya ajarkan untuk menangani produk saya supaya nggak rusak sampai konsumen, nggak rusak ketika dikembalikan ke saya. Itu sampai seperti itu. Jadi saya waktu punya yang keliling saya nggak punya beban gaji, saya hanya memodalkan mereka sepeda motor. Jadi waktu itu juga saya beli sepeda motor harga 5 juta ya kalau nggak salah, 3,5 juta terus sama 5 juta. Jadi modalnya nggak besar gitu. Itu sih Bu. Jadi memang modalnya kepercayaan ya ketika kita merekrut karyawan khususnya yang keliling. Itu Pak Haji. Iya. Jadi modalnya kepercayaan ya Bapak Ibu. Ya, mereka percaya ketika bekerja di kita, mereka menghasilkan. Itu aja. Jangan sampai karena setiap apalagi pedagang yang mau keliling itu mereka pasti membandingkan dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi kita jangan ya kayak saya waktu itu juga udah deh ngambil untungnya nggak apa-apa sedikit, tapi kan Mang Rojak sekali jualan bisa 50 pack sehari. Ya kayak gitu juga sih Pak Haji. Oke. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung? Silakan nyalakan mikrofonnya kalau ada yang mau bertanya langsung. Kalau belum ada, saya bacakan lagi dari kolom chat. Nih mungkin
Banyak yang nggak pede nanya langsung sama Bu Nisa nih, saking ininya nih. Ini dari Dona Catering. Uni Dona. Nah, ini saya bacakan Bu Nisa. Sangat menginspirasi sekali Bu Nisa. Terima kasih sharingnya. Mau bertanya bagaimana mensiasati supaya produksi bisa selesai tepat waktu, Bu? Ngebayangin produksi ribuan hingga puluhan ribu setiap hari sangat luar biasa. Nah, ini terkait manajemen produksinya gimana, Bu? Saat ini produksi risolaku sampai ribuan misalkan gitu, biar tepat waktu. Iya, ya alhamdulillah sekarang produksi sudah rutin ya. Jadi jangan dikira tuh kita produksi misalnya 10.000 risol. Itu nggak tiap hari semua keluar, Bu. Bisa jadi hari ini kita keluar tuh cuma 2.000 pieces misalnya. Cuma 2.000 pieces, tapi ketika besok ada distributor yang order, itu mungkin bisa semuanya 2 hari produksi mereka diambil semua kayak gitu. Jadi kalau saya itu kalau sekarang saya sudah mulai ini ya Bu, punya catatan waktu-waktu kapan saja hari ramenya risolaku. Jadi ada ada catatan setiap tahunnya. Dan itu saya baru bisa begitu tuh setelah 8 tahun ya Bu. Jadi sebelumnya ya ya berantakan, pakai feeling aja. Tapi feeling juga jadi kita lebih terasah gitu. Terus kalau menyelesaikan tepat waktu ya alhamdulillah semua pakai target. Jadi misalnya ada orderan sekian ribu pack untuk misalnya ke Bandung, kita lihat data stoknya berapa. Oh iya, berarti hari lusa atau minggu depan kita baru selesai nih produksi buat ke Bandung kayak gitu. Jadi ketika kita menawarkan produk juga jangan sampai kita menawarkan banyak-banyak tapi kita tidak siap dengan kapasitas produksi. Nah, itu banyak yang terjadi di teman-teman UMKM. Jadi mereka masih kecil tapi bergaya seperti pabrik. Nanti dampaknya ke si brand itu sendiri. Jadi ketika kita menawarkan produk kita, tawarkan sesuai kemampuan produksi kita. Jangan jangan terlalu berlebihan gitu. Jangan sampai kita jadi ketika kita udah hari Senin ya, terus ternyata kita nggak bisa tepat waktu, kan jelek juga buat kita. Akhirnya hilang begitu aja. Nah, itu juga harus dijaga. Jadi harus tahu kapasitas produksi kita. Misalnya kayak saya kapasitas produksi maksimal, ambilnya maksimal ya, maksimal 10.000. Saya nggak pernah mau lebih dari 10.000 karena saya tahu kapasitas karyawan saya cuma 10.000 gitu. Ketika lebih dari 10.000 saya minta waktu lebih lama kayak gitu. Kasihan juga kan kalau misalnya karyawan kita juga diforsir, yang ada nanti juga sakit, kita juga balik lagi ke kita kayak gitu. Gitu Pak. Terima kasih. Iya Mbak Dona. Dani, maaf tadi nggak nyalain video, nggak nyalain audio, lagi produksi. Berisik soalnya di sini tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan dilanjut produksinya sambil belajar, Bu. Iya, terima kasih. Bu, tadi sudah dijelaskan ya. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya langsung silakan ya. Jangan ragu-ragu mumpung masih ada Bu Nisanya. Jadi kalau nanya langsung ke Bogor kan jauh nih. Mendingan langsung nanya nih di webinarnya gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya nih Bu Nisa. Ini terkait dengan maklon mungkin nih Bu ya. Kalau reseller pengen jualin produk kita, tapi minta nggak pakai label merek kita, bagaimana tuh Bu? Gitu. Ada nggak risolaku yang private label Bu? Ada Pak. Gimana tuh? Ada. Jadi
yaitu ketika kita gini apa namanya private label juga menguntungkan juga buat kita, terutama kalau saya mungkin karena saya sudah punya brand lama, terus ada yang ingin produksi risol produksi sama saya tapi pakai merek mereka, itu untuk saya nggak ada masalah, karena itu juga jadi apa ya, produksi kita jadi bertambah gitu tanpa harus mengurangi apa, tapi dengan syarat dan ketentuan. Jadi misalnya saya kalau maklon itu biasanya harus 1 hari produksi. Jadi kapasitas saya itu 10.000. Kapasitas maksimal saya 10.000. Saya minta kalau yang maklon itu ya minimal 10.000 pack gitu. 10.000 pieces gitu. Seperti itu, Pak. Ya, jadi harus ada syarat dan ketentuan berlaku ya, Bu. Iya, karena saya 1 hari nggak bisa bikin untuk 2 merek yang berbeda. Khawatir misalnya produk A minta misalnya garamnya ditambahin gitu, karena mereka punya formula sendiri, kecuali mereka nggak punya formula ya. Terus yang satu minta misalnya mayonesnya merek ini kayak gitu, itu bisa. Nah kalau misalnya 1 hari ada 2 maklon, saya khawatir nanti ketuker sebenarnya sih ke situ ya, karena terus terang saya juga semuanya masih manual, dikemasnya juga masih manual, jadi menghindari itu aja sebenarnya. Terus ini juga kalau yang tidak pakai merek, kalau boleh saya cerita sih, ada teman saya juga UMKM Kota Bogor, kebetulan dia menerima maklon dari selebgram, itu roti coklat, dan ternyata ketika si selebgram itu menjual, itu kapasitas produksinya dia fokus buat si selebgram ini. Pada akhirnya ketika dia mau membesarkan brandnya dia, itu nggak bisa, karena barangnya dia sudah keserap semua ke si selebgram. Pada akhirnya dia nggak bisa tuh ngegedein produknya dia. Nah udah gitu si selebgram ini juga kepengennya teman saya ini tidak menjual roti yang sama dengan merek yang lain gitu. Nah itu juga kita harus hati-hati ketika kita dapat tekanan bisnis seperti itu, karena khawatir ketika dia nggak order lagi sama kita tidak mempersiapkan diri pasar. Kalau misalnya si selebgram itu nggak order, berarti kita nggak produksi dong, berarti kita nggak ada pemasukan gitu. Akhirnya saya bilang ya udah, kamu ganti nama dengan barang yang sama tapi merek kamu, dibesarkan merek kamu, yang terus jangan sampai juga merek kamu nggak jalan, terus juga si selebgram juga nggak order, akhirnya yang terpengaruh kan dapurnya kita juga terganggu gitu. Kayak gitu juga sih kalau misalnya maklon, jadi dipikir juga untuk kapasitas buat brand kita juga gitu. Gitu ya. Mbak Intan, ya. Ya, jadi untuk maklon seperti itu ya, Mbak Intan Lembayung Sari. Oh, bukan Lembayung Senja ya, Lembayung Sari. Lanjut lagi. Dari Ibu Nani Hayati. Mau bertanya, Bu, cara menentukan harga buat reseller gimana? Diturunin berapa % dari harga jual kita? Ya. Kalau menentukan harga reseller sebenarnya kita ya dari HPP si produk itu sendiri kita mau ngambil margin berapa. Jadi saya tuh yang namanya pedagang, namanya reseller itu kan pedagang, mereka pasti pengen mengambil untung sebesar-besarnya. Dan kita juga ya wajar lah itu ya. Setiap pedagang pasti pengen ngambil untung sebesar-besarnya, begitu juga kita. Tapi kalau saya menentukan dulu saya mau ngambil untung berapa sih. Misalnya HPP-nya 10.000, HPP si produknya. Terus saya mau ngambil untung berapa? 2.000, berarti 12.000. Ya udah, saya tentukan itu saja.
Jadi mau berapa persennya sih sebenarnya itu tergantung masing-masing ya. Tapi biasa saya tambah lagi berapa persen, Mbak? Dari HPP kita buat kenaikan harga. Kayak sekarang ini kan harga lagi luar biasa, terutama telur. Berapa kira-kira? 25%. Jadi saya ngambil, jadi 25%-nya itu buat jaga-jaga ketika harga naik turun. Kayak gitu. Terus misalnya ada biaya-biaya tidak terduga. Misalnya tiba-tiba mobil harus ke bengkel, kayak gitu. Itu kan tetap harus dipertimbangkan. Jadi kalau nggak salah semua total 25% lah ya. Jadi yang 2.000 itu tidak mengganggu, yang 25% itu memang buat backup. Jadi kayak sekarang kan kayak harga terigu, saya ini memakai harga reseller itu ketika terigu masih 170.000. Sekarang harga terigu itu udah 250.000 per karung. Luar biasa kan naiknya udah lebih dari 25%. Tapi alhamdulillah kita bisa backup itu. Karena kan ada yang kayak terigu mungkin naiknya lebih dari 25%, tapi untuk bahan baku yang lain nggak separah itu. Kayak gitu sih Pak Haji. Ibu Nani. Jadi jangan pernah takut kita ngambil untung sedikit. Tapi gini, untuk kita target nih, saya mau untung 1 bulan 1 juta, 10 juta misalnya, saya mau punya gaji 10 juta. Target itu tetap dipasang di awal. Terus kalau misalnya harga naik, berarti kuantitinya yang dibanyakin gitu. Jadi jangan dinaikin lagi harganya, kasihan. Apalagi reseller kan, mereka kalau misalnya sedikit-sedikit kita naik, pasti bakalan lari gitu. Itu Bu Nani. Itu sih pengalaman saya ya Bu. Entah kalau yang lain bagaimana, saya juga. Ya, jadi intinya ada faktor kali ya Bu ya. Meskipun marginnya nggak terlalu besar, tapi faktor kalinya jauh lebih tinggi gitu ya Bu ya. Iya. Sehingga kalau Terima kasih Bu Dita atas penjelasannya. Sama-sama Bu Nani. Ya, ini karena waktunya sudah mendekati pukul 17.30, saya coba satu pertanyaan lain ya. Satu pertanyaan lagi sebelum kita closing. Ini yang selanjutnya terkait dengan konsinyasi berapa persen tadi udah dijawab ya. Terus lanjut dari Pak Satya nih, Pak Satya atau Ibu Satya nih, Pak Satya kayaknya ya. Bagaimana memproteksi produk kita dari niat jahat kompetitor yang menyamar atau menyelusup jadi reseller yang ingin merusak nama baik produk kita. Nah, ini bagaimana? Bisa izin bertanya, untuk produk yang dititipkan dengan sistem konsinyasi idealnya berapa persen bagi hasilnya? Ini juga saya mau berbagi pengalaman ketika kita sistem konsinyasi atau sistem penjualan ke reseller ya. Jadi kalau bisa bekerja sama, saya lebih suka barang saya, reseller saya ngambil untungnya tinggi. Saya lebih suka itu. Karena berarti mereka mengapresiasi barang kita tuh sebenarnya layak loh di harga mahal gitu. Terus jangan pernah merasa reseller kita ketinggian makanya barang kita nggak laku. Nah, makanya saya dari dulu tuh saya pengennya konsinyasi itu tidak ada. Jadi belinya putus. Jadi ketika dia beli putus, mereka mau jual tinggi. Itu saya lebih suka. Nah, saya malah khawatir kalau yang ngambil untungnya sedikit. Karena nanti bisa merusak harga. Apalagi saya mainnya di reseller ya. Jadi itu perlu hati-hati, jangan sampai ada reseller kita akhirnya berantem harga. Untuk idealnya sih sebenarnya di angka 20%. Tapi kadang-kadang reseller tuh yang penting jualnya cepat, untung 1.000 2.000 nggak apa-apa, yang penting barang kita laku. Nah, yang dikhawatirkan barang kita itu nanti perang harga di antara reseller. Yang tadinya reseller udah ngambil margin misalnya 5.000, dia penjualannya 100, ketika ada yang ngambil untung 2.000, otomatis konsumennya lari dong ke yang harganya lebih murah kayak gitu. Nah, akhirnya
ada perang harga sesama reseller. Yang dikhawatirkan ketika si reseller yang jual murah itu tiba-tiba yang tadi penjualannya bagus itu dia, tiba-tiba dia nggak order, habislah kita nanti. Jadi udah nggak order lagi gitu. Jadi dia penjualannya mungkin barang kita bagus di reseller yang ngambil marginnya sedikit. Tapi nanti ketika ada barang yang lain, merek lain datang, harganya jauh lebih murah dari kita, bisa jadi mereka nggak ambil, barang kita juga akhirnya rusak harga di pasar, reseller lama nggak mau ambil, akhirnya kita juga yang kena gitu. Jadi ketika berhadapan dengan reseller juga harus hati-hati. Jadi dikasih tahu harga kamu nggak boleh jual harga kurang dari segini ya. Nah itu harus dibicarakan dengan reseller. Begitu juga kalau ada reseller yang memang jualnya murah, itu lebih baik saya menstop meskipun dia penjualannya banyak. Jadi lebih baik saya nggak menjual ke dia daripada barang saya rusak di pasar. Gitu. Apalagi sekarang dunia online, ketika saya bilang harga resell aku 35.000, begitu di dunia online ada yang jual 25.000, padahal dari saya aja harganya misalnya udah 25.000 gitu. Serusak itu harga. Jadi orang di mana-mana jadi tahu harganya sebenarnya 25.000 gitu. Padahal harga 25.000 itu harga dia nggak dapat untung gitu, tapi dia ngejar bonus dari kita. Nah, hal-hal kayak gitu juga yang harus diperhatikan ketika kita bermain dengan reseller kayak gitu. Kayak gitu ini Saung Calakan dari pengalaman saya. Oke. Saung Calakan. Siapa nih Saung Calakan? Calakan itu artinya apa ya? Ya. Oh, pinter, cerdas. Bu Nisa lanjut nih. Iya, Ada dari Pak Satya, bagaimana proteksi produk-produk kita dari niat jahat kompetitor yang menyamar atau menyelusup jadi reseller yang ingin merusak nama baik produk kita? Bagaimana proteksi produk-produk kita dari niat jahat kompetitor? Ini saya nggak pernah melihat kompetitor itu sebagai pesaing, terus punya pikiran jelek. Oh, ini dia pasti menyusup ke kita. Alhamdulillah selama ini saya nggak pernah. Nah, tapi ketika misalnya sampai terjadi kayak gitu, saya juga mungkin sebelum kejadian kali ya, sebelum kejadian saya sih sarankan untuk dipatenin dulu namanya, dipatenin brandnya, terus apa sih yang nilai lebihnya produk kita dengan kompetitor kita. Kayak saya apalagi risol itu banyak banget, dan risol itu mudah dibuat di dapur manapun, dapur rumah tangga juga bisa. Tapi kenapa risol aku kok laku ya? Saya juga mungkin saya juga tahu jawabannya tuh dari teman-teman saya. Karena kamu sudah punya brand. Udah gitu jadi ketika kamu punya brand image tuh warnanya kuning, terus ada merahnya, terus ada halalnya, ada BPOM-nya, itu nilai lebihnya kita yang bisa jadi ya konsumen kita nggak bisa lari ke lain hati gitu, meskipun ada kompetitor kita yang mungkin mirip sama persis gitu produknya dengan kita. Kayak saya tuh banyak banget yang mirip, apalagi barang saya tuh kan barang pabrikan semua kan. Sebenarnya saya hanya mengolah terigu, telur, sosis, mayones itu dijadiin satu. Itu kan sebenarnya mudah banget. Bumbunya tuh ya nggak ada sebenarnya kan, tinggal brandnya kita dikuatin, terus juga kemasan dibagusin. Kalau saya dulu kan awal-awal tuh saya pakai plastik yang mudah pecah, terus ada di pasaran, terus ya itu orang bisa beli di pasar tuh bisa. Dan itu saya kasih sablon, waktu itu pakai sablon deh. Kalau pakai stiker kayaknya orang bisa meniru. Nah, akhirnya pakai sablon plastik. Alhamdulillah
selama beberapa tahun tidak ada yang meniru. Tapi kan saya juga nggak mau dong disamain sama produk lain gitu. Atau dia belinya merek apa karena kemasan dan desainnya mungkin agak sama. Misalnya brand lain si A dibandingkan dengan Risolaku. Si A ini misalnya ada rasa terlalu asin gitu. Tapi karena dia langganannya Risolaku, mirip-mirip gitu, ada yang bilang Risolaku keasinan gitu. Saya nggak mau kayak gitu, akhirnya saya ganti, saya pakai printing yang sekarang, kemasan yang sekarang. Karena kenapa saya pakai printing? Karena kayak sepertinya belum ada pelaku usaha risol itu pakai kemasan printing dengan plastik yang jenisnya seperti saya. Kalau jenis plastik mungkin sama, tapi desain kemasannya saya berbeda kayak gitu. Udah gitu juga harus ada halalnya. Produk boleh sama, kemasan hampir mirip, tapi dia punya halal enggak gitu. Itu juga kita sudah punya halal loh. Nah, ternyata risol lain pun punya halal gitu. Tapi kok risol aku tetap laku ya meskipun ada kompetitor lain. Saya harus mencari apa ya yang sekiranya orang lebih percaya sama risol aku. Akhirnya saya mau dong risol aku ada di modern market gitu. Akhirnya saya ketika ada pendampingan BPOM, saya harus punya BPOM, izin BPOM. Jadi saya waktu itu mungkin tukang risol pertama yang punya MD kali ya Pak Haji. Nah dari situ kan tingkat kepercayaannya jadi konsumen terhadap produk kita lebih lagi gitu. Jadi jangan takut sama kompetitor, jangan berpikir ada orang-orang jahat. Karena kalau kita punya pikiran jelek kayak gitu, ngabisin energi. Jadi lebih baik memperbaiki diri kita aja, nggak usah sibuk dengan niat jelek orang ke kita. Gitu. Apa sih yang tetap berbeda dengan orang lain? Kayak gitu Mas Satya. Insya Allah kalau kita sudah baik, ada yang merusak nama baik kita juga insya Allah enggak. Dan kita jangan termakan sama pikiran-pikiran jahat orang terhadap kita. Nggak usah peduliin, nggak usah pengen banyak tahu, nggak usah pengen nggak usah fokus sama orang ngejelekin kita. Kita fokus sama usaha kita aja. Gitu. Kalau saya sih begitu Mas Satya. Jadi orang ngomong apa, yang penting saya berusaha lebih baik. Saya nggak peduli orang bilangnya seperti ini, ya namanya gosip ya, netizen ya biarin aja. Kayak gitu sih kalau saya. Iya, oke, baik Bu Nisa. Mungkin kita fokus ke value proposition ya, gitu. Kita belajar bisnis model Canvas. Ini para peserta UMKM di Kota Depok mungkin udah pada belajar nih BNC kan. Ada yang dinamakan dengan value proposition. Tadi yang dijelasin sama Bu Nisa itu adalah bagian dari value proposition-nya. Perbedaan produk Bapak Ibu dengan kompetitor. Jadi kita hanya fokus kita mau di mana seperti itu. Ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah pukul 17:34. Mungkin dari Bu Nisa ada closing statement, Bu Nisa silakan. Buat inspirasi atau semangat buat teman-teman UMKM di Kota Depok dan sekitarnya. Ya, saya bingung kalau tanya gitu. Kalau saya sih maksimalkan potensi modal yang ada di sekitar. Terus jangan pernah nyerah. Memulai dengan yang baik-baik, modal yang baik-baik. Terus hindari berhutang kalau mau mulai usaha. Terus sama fokus, itu aja. Karena bisnis boleh gagal berkali-kali, tapi kalau keluarga, terutama saya sebagai ibu rumah tangga, tidak boleh gagal dalam keluarga. Itu prinsip saya. Itu Pak Haji. Jadi quote saya, bisnis boleh gagal, tapi keluarga nggak boleh gagal. Iya, mantap Ibu. Keren nih, mumpung lagi hari Ibu, jadi buat para ibu ini hari ini pembicaranya ibu-ibu semuanya nih, jadinya. Selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu ya.
Iya Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Bang Ubay masih standby, Bang Ubay? Masih. Ya, ada closing statement dari Bang Ubay mungkin. Silakan Bang Ubay. Iya, tadi saya rasa closingnya udah cakep banget itu, bahwa kita harus fokus ya. Jadi ibu jangan pernah menyerah, terus kalau bisa di awal jangan pakai ngutang gitu ya. Pokoknya modal 75.000 juga bisa tuh, seperti Bu Nisa. Nggak perlu di awal-awal nyari kesana kemari, cukup dari apa yang kita bisa, ya apa yang kita miliki. Insya Allah itu bisa juga sukses gitu ya, tanpa perlu kita nyari kesana kemari gitu ya, apalagi pakai pinjam ke bank misalnya di awal-awal. Siap. Saya ucapkan terima kasih banyak nih buat Bu Nisa, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman, dan bisa juga jadi amal jariah nih ketika teman-teman bisa menjalankan itu dan bisa sukses. Amin. Gitu ya. Seperti halnya Bu Nia, tetap semangat nih buat teman-teman semuanya. Dari saya itu aja mungkin. Pak Jidani, saya ucapkan terima kasih buat semua pengurus, Bu Nisa, dan para member yang sudah standby pada sore hari ini. Oke, baik Bang Ubay. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Insya Allah Jawara setiap 1 pekan sekali mengadakan webinar inspirasi bisnis di setiap hari Kamis pukul 16 hingga pukul 17.30 WIB dengan pembicara para pelaku UMKM yang sangat menginspirasi ya. Jadi pokoknya setiap Kamis sore jam 4 jangan kemana-mana, siapin kuotanya, siapin handphonenya, siapin laptopnya di depan kita semua. Ada inspirasi keren-keren, nanti lanjutan dengan pembicara yang juga keren-keren, yang semuanya juga berasal dari UMKM awalnya gitu. Ya Bapak Ibu, saya tutup. Sebelum ditutup saya pantun dikit ya. Ekor ayam diberi makan, sebelahnya cakep. Sudah banyak yang kami berikan, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq Terima walhidayah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa, Bang Ubay, Pak Haji Ahmad. Terima kasih Bu Nisa, Pak Jidani, Sama-sama, Pak makasih Ubay. semuanya. Barakallah, barakallahu fikum.